Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Mau Rugi. Rugi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak mendapat faedah atau manfaat, tidak beroleh sesuatu yang berguna atau sesuatu yang kurang baik atau tidak menguntungkan. Nah, dua hal merugikan yang sering kita lakukan. Yang pertama, menunda untuk melakukan perintah Tuhan. 2 Samuel 20 ayat 1 sampai yang ke-22. Bapak Ibu bisa baca kisahnya di sana, tapi saya akan bacakan pagi hari ini ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Amasa menunda melakukan perintah raja. Akibatnya tentu saja ada banyak waktu raja yang terbuang percuma. Kemudian Amasa ini mati terbunuh karena gagal melakukan perintah raja sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kalau saja dia tidak menunda melakukan tugasnya, maka Yoab tidak perlu turun tangan menggantikan tugasnya dan membunuh dia sebagai hukuman karena lalai melakukan tugasnya. Nah, tugasnya pasti akan selesai tepat waktu, musuhnya juga tersingkirkan tepat waktu. Tapi Amasa tidak melakukannya sesuai dengan waktu yang sudah raja berikan. Nah, menunda ini berbicara soal waktu yang sengaja dibuang atau diabaikan demi kepentingan pribadi. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Kalau saat ini kita masih dikasih waktu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, maka lakukanlah perintahnya tanpa menunda. Kalau perintah Tuhan bilang mengasihi, ayo mengasihi Tuhan. Perintahnya mengampuni, ayo mengampuni, jangan menunda. Karena Tuhan tidak suka. Orang yang suka menunda, kalau kata firman Tuhan dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-4, Tuhan itu tidak senang. Dan Tuhan menganggap orang yang menunda-nunda ini adalah golongan orang bodoh. Ya, dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah ketika kita mulai menunda melakukan perintah Tuhan, berkat yang seharusnya kita alami menjadi tidak bisa kita alami sesuai dengan waktunya Tuhan. Tentu saja kita semua setuju ya, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Nah, yang kedua, hal merugikan yang sering kita lakukan adalah takut melakukan perintah Tuhan. Sebagai contoh saya ambil dalam 1 Samuel 15 ayat yang pertama sampai yang ke-35, Bapak Ibu bisa baca kisahnya di sana. Tapi pagi hari ini saya akan bacakan ayatnya yang ke-24 saja. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Nah, kita tahu bersama ya kisah ini bahwa Raja Saul diperintahkan Tuhan untuk memusnahkan bangsa Amalek. Semuanya tidak boleh ada yang tersisa. Tapi pada akhirnya dia membawa Raja Amalek itu dan dia membawa pulang Raja Amalek itu, kemudian ada hewan-hewan
ternak, semua yang bagus-bagus dibawa pulang. Padahal firman Tuhan bilang, Tuhan berfirman kepadanya, semuanya tidak ada yang terkecuali harus dimusnahkan. Nah, artinya dia melanggar firman Tuhan. Nah, Saul takut melakukan perintah Tuhan karena takut ditolak atau tidak disukai ya oleh rakyatnya. Ketakutan Saul sama dengan tidak percaya firman Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan yang berfirman. Ya, tidak percaya kepada siapa Tuhan itu sendiri. Nah, Saul ini termasuk orang-orang yang membesarkan ketakutannya pada hal yang sia-sia daripada membesarkan keberaniannya untuk melakukan firman Tuhan yang mengandung berkat. Akibat ketakutan Saul sama dengan Tuhan menyesal pernah menjadikan dia raja. Ya, jangan sampai Tuhan menyesal karena melihat perbuatan kita, Tuhan menyesal menciptakan kita karena melihat perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan hatinya dia. Kemudian akibat ketakutan Saul yang kedua apalagi? Tuhan menolak Saul. Nah, ini sudah akibat yang fatal menurut saya ya. Tuhan menolak Saul. Menunda itu takut melakukan firman Tuhan, tidak berbuat apa-apa, sama dengan tidak dapat ditolong atau dilindungi. Hasil kerja gampang diganggu atau dirusak, tidak dapat apa-apa, parahnya lagi ya. Nah, sebagai kesimpulan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, saya bacakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan mau melakukan hal-hal yang merugikan kita dan merusak investasi berkat jangka panjang yang sudah Tuhan rencanakan atau sediakan buat kita semua. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, sekali lagi mengingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan semua berkat-berkat-Mu yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami semua umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Berkati kami semua umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu, dan Roh Kudus pimpin supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Kami semua diberkati, kami semua bisa menjadi berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.